Selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-6 di season ke-9 yang berisi topik berupa ceramah seorang mualaf bernama Dondi Tan yang selalu membahas kekristenan. Tapi memang mualaf seperti ini yang laku keras dan langsung berperan sebagai penceramah di YouTube. Sekalipun seluruh ceramahnya dipenuhi dengan kegagalan paham tentang kekristenan. Ciri seperti ini dengan mudah diperoleh pada sebagian besar penceramah mualaf, yaitu penceramah yang murtad dari kekristenan. Saudara juga bisa melihat ciri ini pada Irene Handono yang dari sudut mata kalangan Kristen hanya bisa menatap mereka dengan penuh rasa kasihan. Semua ceramah mereka dilakukan hanya dengan memutarbalikkan Alkitab, dikarenakan ketidakmampuan mereka memahami Alkitab dengan cara perenungan melalui persekutuan pribadi kita dengan Roh Kudus. Inilah persekutuan roh di dalam kebenaran. Bagi kekristenan sendiri, apapun yang mereka lakukan tidak bermakna sama sekali. Biarlah itu pilihan hidup mereka, sekalipun sebenarnya dengan mudah bisa disimpulkan pemahaman mereka terhadap agama baru mereka sangat rendah sekali. Ini terlihat sangat jarang mereka membahas topik agama mereka sendiri, selalu saja menyinggung kekristenan. Inilah bentuk sebuah kesesatan yang berlanjut. Bisa jadi mereka akan berpikir lain bila sudah mendalami agama barunya. Tetapi hal ini sangat mustahil terjadi. Mengapa demikian? Bila kita semakin menjauhi pelita kebenaran, maka yang terjadi adalah kita semakin kehilangan arah. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya cukup satu pertanyaan diajukan kepada kalangan mualaf ini, yaitu siapakah Nabi Isa itu? Tidak bisa tidak, mereka akan segera mengaitkan dengan nama Yesus Kristus dari Alkitab. Karena tidak akan pernah ada sumber Islam yang bisa memperlihatkan siapa Yesus Kristus tanpa mereka mampir di Alkitab lebih dahulu. Artinya, sumber Islam tidak dimungkinkan ada sebelum Nabi Muhammad memperoleh wahyu kenabiannya. Bila mereka menggunakan sumber Alkitab, maka itu akan menjadi masalah besar bagi mereka. Sebab inilah konsekuensi yang mereka klaim sebagai sebuah wahyu. Ditambah Alkitab mereka klaim juga sudah dipalsukan karena berbeda dengan Al-Quran. Padahal yang terjadi sebenarnya Al-Quranlah yang berbeda dari seluruh sumber-sumber Alkitab, baik dalam bentuk kitab suci tanah Yahudi maupun sampai ke Torah Samaria, yang semua tidak berubah lebih dari 3.500 tahun yang lalu. Al-Quran sendiri hanya menyinggung kata kitab Taurat, Injil, dan Mazmur tanpa pernah membahas isi kitab-kitab tersebut. Dengan gampang hanya bertakiah Alkitab sudah dipalsukan.
Dari sinilah kita bisa melihat nalar yang sudah berantakan. Sekalipun naskah Laut Mati atau Dead Sea Scroll ditemukan pada tahun 1948 yang memperlihatkan penemuan seluruh naskah Alkitab secara lengkap selain kitab Ratu Ester. Kalangan Kristen tidak terlalu heran karena Alkitab kalangan Kristen di Indonesia juga dari zaman Belanda juga sama. Paling hanya disesuaikan dengan ejaan baru. Orang Kristen juga tidak akan heran bila akan ditemukan lagi naskah-naskah yang lain. Dikarenakan pada tahun 68 sampai 70 Masehi, Yerusalem di bumi hanguskan dan kalangan Yahudi diburu. Tidak heran kalangan Kristen saat itu dan para murid Tuhan melakukan penyelamatan gulungan-gulungan kitab suci. Naskah Laut Mati dari pemeriksaan uji karbon tampak memperlihatkan zaman yang tidak jauh dari berakhirnya masa murid-murid langsung Tuhan Yesus Kristus antara abad pertama sampai kedua Masehi. Dari sini, saudara dapat mengambil kesimpulan, kitab suci siapa sebenarnya yang palsu? Apakah saudara bisa percaya terhadap sebuah wahyu tentang kitab suci yang 75% lebih isinya diambil dari Alkitab? Saudara-saudara yang terkasih, sebagai gambaran sebuah nalar yang sudah acak-acakan, kalau kita lanjutkan bertanya tentang Nabi Isa yang mereka klaim adalah Yesus Kristus itu, lahirnya di mana? Mereka akan menjawab, di bawah pohon kurma. Bila kalangan Kristen menjelaskan bahwa Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem, mereka akan mengambil jurus ngeles, muter-muter sana-sini. Sebenarnya, di dalam banyak video saya sudah memberi saran agar apapun yang dikatakan di Al-Quran bebas saja dan semua dipersilakan. Asal jangan dibenturkan dengan kekristenan. Cukup dibahas untuk kalangan sendiri. Tidak perlu berkoar-koar di sana sini, terlebih di YouTube atau medsos. Bila kebanyakan berkoar, ketika diberikan kenyataan berupa kebenaran yang sesungguhnya, hanya menimbulkan rasa pahit dan kebisingan. Dengan segera berteriak kenceng bahwa mereka adalah mayoritas, dan gaya berbicara juga lebih garang, serta merasa dirinya berada di atas hukum negara. Cara inilah yang selalu mereka andalkan karena merasa kuat secara massa. Pertanyaan kecil, siapa yang berani bertanggung jawab atas keselamatan hidup kekal orang lain bila mengandalkan mencapai sebuah kebenaran dengan cara berteriak dengan garang seperti ini? Percayalah, tak seorang pun manusia yang bisa menyelamatkan manusia lain. Jangankan manusia lain, dirinya sendiri juga belum tentu memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Keselamatan itu hanya bisa diperoleh dari sosok pribadi agung yang bisa menunjukkan jalan yang lurus itu, jalan kebenaran dan hidup itu. Dan sudah pasti orang tersebut tidak berdosa. Bisakah Anda semua menunjukkan siapa manusia di kolong langit ini yang tidak berdosa? Anda tidak perlu ragu dan malu mengatakannya. Memang hanya satu, Yesus Kristus.
Sadarlah, biarkan tiap manusia memiliki kebebasan memilih Tuhannya sendiri tanpa perlu campur tangan orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, kalau saja mereka mau mencari tahu siapa Nabi Isa itu dan mereka dalami dalam perenungan tentang kebesarannya, itu saja sebenarnya sudah cukup bagi para Muslim untuk murtad dari Islam. Di Al-Quran juga dijelaskan bahwa Nabi Isa adalah seorang pribadi yang amat sangat luar biasa. Bahkan dia akan berperan sebagai hakim di hari kiamat, serta dia terkemuka di dunia dan di sorga. Sebenarnya, sangat banyak penggambaran tentang Nabi Isa yang sedemikian menakjubkan di Al-Quran, yang sangat jarang tersentuh di dalam sebuah ceramah. Tetapi, di sini kita hanya membahas sedikit saja dari unek-unek Donditan tentang mengapa Yesus Kristus disunat, sedangkan umat Kristen tidak. Dari sinilah kita bisa melihat di mana kegagalan kalangan mualaf untuk memahami kekristenan. Bila mereka hanya mampu menempatkan Yesus Kristus sebagai manusia semata, sudah pasti kegagalan akan menyertai pemahaman mereka. Dua natur Yesus Kristus dijelaskan dengan clear di Alkitab, baik sebagai manusia sejati maupun sebagai Allah sejati. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya apa yang dikatakan Donditan ini sudah sangat basi dan sepertinya memang dia tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Dari zaman Ahmed Deedat tahun 70 sampai 80-an dan diteruskan seorang pengagumnya yang tidak kalah bodohnya, yaitu Zakir Naik, pertanyaan seperti ini terus diulang. Mungkin nanti akan tetap sama sampai zaman manusia sudah menguasai teknologi perjalanan antar galaksi. Inilah hasil dari sebuah nalar yang tidak saja tidak berkembang, tetapi juga memang sudah mati. Tetapi sebenarnya ada bagusnya juga, sehingga kalangan Kristen mau mencari jawaban melalui Alkitab dan semakin memperoleh banyak hal dengan bantuan Roh Kudus dari Alkitab. Hal seperti ini sangat sulit dilakukan kalangan Muslim yang mau tidak mau harus bergantung pada penceramah atau ustadznya. Konsekuensinya, perjalanan rohani umat tidak akan pernah melebihi ustadznya sendiri. Mengapa demikian? Karena selalu ada kendala dalam hal bahasa dan batasan bacaan. Sangat ironis sebenarnya, dan ini harus dihindari, karena perjalanan rohani itu adalah hasil olah batiniah kita dengan Tuhan untuk memperoleh keselamatan kekal tiap pribadi. Jadi, memang semua hidup kita di dunia ini kita pertanggungjawabkan sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menyeret-nyeret seorang pendeta, pastor, ustadz, atau siapapun ketika meminta pertanggungjawaban dari kita. Allah hanya bertanya, mengapa kita melakukan dosa itu? Sekali lagi, sadarlah, biarkan tiap manusia memiliki kebebasan memilih Tuhannya sendiri tanpa perlu campur tangan. Percayalah, Anda sendiri belum tentu selamat.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terus terang, saya salut melihat Donditan yang rela menyibukkan diri, tetap menggali kekristenan dengan tujuan hendak mengacak-acak nalar kalangan Kristen. Itu sama halnya dengan mengambil air dari sumur dengan menggunakan ember bolong. Suatu hal yang sangat mustahil. Dengan nalar yang bengkok, hendak meluruskan nalar kalangan Kristen yang mungkin di dalam benak Donditan bengkok. Sayang, dia membuang banyak waktunya. Lebih baik sebenarnya dia mendalami Al-Quran dan mencari jalan keselamatan yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan Donditan bisa memperoleh 72 bidadari. Sangat wajar sebenarnya bila Donditan menjadi mualaf. Bila yang dicari Donditan adalah 72 bidadari itu. Karena kalangan Kristen juga harus jujur mengatakan bahwa harapan Donditan itu tidak akan diperolehnya di dunia kekristenan. Syukurlah bila dia sudah menemukannya. Saya sendiri sebenarnya agak kasihan kepadanya bila selama di kekristenan dia tidak bisa memahami sorga rohani kekristenan yang sudah pasti berbeda dengan janji sorga jasmani yang full duniawi. Bisa jadi juga Donditan sendiri sebenarnya tahu mengapa Yesus Kristus disunat, yaitu dikarenakan Yesus Kristus mengikuti tradisi leluhurnya kalangan Yahudi yang diperoleh melalui perjanjian Abraham. Karena Yesus Kristus adalah seorang Yahudi. Yang harus dibantu dari Donditan adalah menjawab mengapa orang Kristen tidak mengikuti tradisi itu. Memang, untuk memahami ini, sudah barang tentu Donditan akan kesulitan. Karena dia tidak memahami cara keselamatan yang ditempuh kalangan bersunat atau Yahudi dengan kalangan Kristen yang memperoleh kasih karunia melalui kematian Yesus Kristus. Semua ini bermuara pada janji Allah kepada Abraham. Bisa jadi Donditan sebenarnya mengerti juga, tetapi mungkin ada yang memaksanya menutup mata melihat realita itu. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa saya mengatakan Donditan luar biasa? Sedemikian rela menyibukkan diri mengingatkan kalangan Kristen tentang sunat. Bisa dipastikan dengan mengingatkan hal itu, Donditan sudah disunat. Bila mengacu pada pilihan hidup bersunat ini, kehidupan kekal yang bersangkutan merefer pada hukum Taurat. Untuk umat Kristen yang memilih hidup tanpa bersunat, Alkitab mempersaksikan sebuah alasan. Tidak akan pernah ada orang yang bisa menjalankan hukum Taurat yang 10 buah itu secara lengkap. Di sini, Alkitab mengartikannya adalah seluruhnya. Dan itu adalah sebuah kemustahilan. Sebagai gambaran, kita bisa mengambil 1 buah saja hukum Taurat. Siapakah yang tidak pernah berbohong? Kedua pilihan itu, hidup bersunat atau tidak, tetap memiliki dasar yang sama, yaitu kasih karunia. Agak sulit menentukan untuk Donditan, karena kiblatnya tidak jelas mengacu kemana. Soalnya, Al-Quran sendiri tidak pernah menceritakan bahwa Nabi Muhammad juga disunat. Bila kita apple to apple dalam men-treat sesuatu, sudah seharusnya
kiblat kita mengacu kepada kitab suci seperti Alkitab dan Al-Quran. Bagi kalangan Kristen, cukup dari Alkitab. Semua sudah terang benderang. Entahlah kalau bagi Dondi Tan. Saudara-saudara yang terkasih, ada hal yang sangat positif bila Dondi Tan dan orang-orang yang sejenisnya bila tidak makan babi. Dengan demikian, harga daging babi juga tidak terlalu mahal. Kita cukup meninjau dari itu untuk menjawab pertanyaan yang nyeleneh dari Dondi Tan itu. Tidak perlu kita melihat manfaat mengkonsumsi dan kegunaan daging babi dibandingkan daging yang lain. Tidak perlu bikin argumen yang bodoh dengan membuat banyak pernyataan sebagai contoh daging babi sumber cacing pita. Kebodohan seperti ini terlalu sering diungkapkan. Dari penelitian, dari kulit sampai jeroan babi amat sangat bermanfaat, contoh untuk dunia kosmetik dan kesehatan. Sekalipun demikian, saya tetap memberi saran. Makanlah daging babi bila sudah dimasak. Jangan mentah-mentah. Harus sabar menunggu matang. Jangan gerusa-gerusu. Tips dari saya. Ada 2 pilihan memasak daging babi. Kalau samcannya sangat enak dibikin babi kecap. Sedangkan untuk pahanya lebih mantap diarsik atau dimasak bumbu kuning. Jangan lupa ditambah rebung muda dan andaliman. Iganya bisa dibikin sop, digodok sampai empuk dan cukup dengan garam dan bawang putih. Percayalah, badan akan seger banget. Kita akan semakin giat bekerja. Jangan lupa, setelahnya harus mengucap syukur, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, faktor utama kegagalan kalangan Kristen memahami Tuhan adalah kesombongan diri atau keangkuhan hidup. Tuhan tidak akan pernah membuka dirinya kepada orang yang angkuh, karena keangkuhan hidup itu mendistorsi roh manusia kita dan memenuhi hati. Allah adalah roh. Oleh karena itu, kita harus memberi tempat bagi Allah di dalam hati kita. Bila kita tidak melakukan itu, maka yang terjadi adalah sombong rohani. Merasa Allah ada di dalam dirinya, sementara sepak terjangnya jauh dari kehendak Allah. Atau kita membungkus diri kita dalam kemunafikan. Tampak hidup saleh, tapi hati dan otak sudah rusak. Tidak mengherankan, manusia seperti ini akan dengan mudah menjual jiwanya kepada iblis dan mengikuti Allah yang lain yang sama sekali tidak akan pernah dia kenal. Mengapa seperti itu? Allah di kekristenan membuka dirinya secara terang benderang. Dia mengenalkan dirinya secara lengkap, tidak ada yang ditutupinya. Kita hanya perlu membersihkan hati dan memasuki hadirat Allah. Ingat, yang paling utama dibersihkan adalah hati, bukan yang lain-lain. Yang lain-lain itu menjadi bersih setelah kita mengenali Allah kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa mendahulukan kebersihan hati? Inilah tuntutan hidup di dalam kasih karunia. Semua berawal dari iman Bapa Abraham yang membuat Allah memberi janjinya kepada Abraham berupa janji berkat. Iman yang diperoleh Abraham dikarenakan dia hidup benar di dalam Tuhan. Dan Tuhan menuntun keturunan Abraham menuju perolehan berkat di tanah Kanaan. Disinilah lahir sebuah bangsa yang besar yang berawal dari beberapa keluarga. Dan itulah janji Tuhan.
bagi keturunan Abraham melalui Ishak akan semakin besar. Berawal dari iman, diikuti oleh janji berkat Tuhan yang dimeteraikan dengan sunat, menyertai keturunan Abraham. Tuhan menjaga bangsa ini dan memberikan hukum Taurat untuk mengatur laku hidup mereka yang semakin besar. Dan hukum Taurat ini berkembang menjadi dasar hukum negara Israel. Bahkan, bukan hanya Israel, tapi hampir seluruh dunia mengadopsi hukum Taurat ini dengan cara dan nama masing-masing. Saya sangat berharap saudara semua mengikuti ini sambil membuka kitab Roma 2 ayat 12-29 dengan penekanan di Roma 2 ayat 15, 16, 27, 28, dan 29. Dilanjutkan ke Roma 3 ayat 1-31 dengan penekanan di Roma 3 ayat 1-4 dan ayat 19-31. Dilanjutkan lagi ke Roma 4 ayat 1-25 dengan penekanan di Roma 4 ayat 11-16. Serta yang terakhir dari kitab Roma 5 ayat 1-2. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perkembangannya, bangsa Israel yang merupakan keturunan Abraham melalui jalur Ishak mengalami pergeseran secara iman. Mereka tidak menyandarkan diri lagi pada iman Bapa Abraham yang diberikan Allah sebagai konsekuensi Abraham hidup akrab dengan Tuhan. Pergeseran iman menjadi mengutamakan hukum Taurat. Ini menimbulkan murka Allah dan memberi konsekuensi kita kehilangan berkat berupa janji Allah. Dan Alkitab sebenarnya sudah mengingatkan akan hal ini yang tertulis di Roma 4 ayat 14-15 dan kitab Galatia 5 ayat 2-6. Untuk dua referensi yang terakhir ini akan saya bacakan untuk menjawab protes Dondi Tan. Marilah kita membaca Roma 4 ayat 13-16. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Kita lanjutkan dari Galatia 5 ayat 1-6. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu.
Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan ini kita memperoleh realita di dalam kekristenan. Bukan hal sunat atau tidak bersunat itu yang penting, tetapi bagaimana hidup yang sudah berubah karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Itulah hidup yang berdasarkan kasih, karena Allah itu adalah kasih. Kenalilah dirimu, Donditan. Sudahkah kasih di dalam dirimu meningkat dengan agama barumu? Rasanya sulit, karena yang Anda bahas masih saja kekristenan. Dan kekristenan sudah menganggap Anda murtad. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.